ini saya akan menceritakan tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cerita bermula saat Nabi Ibrahim dan istri dan anaknya Hajar dan Ismail yang sedang berada di Makkah. Suatu hari Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail mengiring ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Hari mulai larut dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tidur di suatu tempat yang bernama Masy'aril Haram. Karena terlalu lelah, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi ia diperintah untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah SWT. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu kepada sang istri dan anaknya. Takut mimpi itu hanya membuat Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat, hingga mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika tiba di rumah mereka di Makkah, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara, sedangkan wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri-seri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah SWT. Demikian suara dalam mimpi Ibrahim. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat dia yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya sempat terpikirkan oleh Nabi Ibrahim. Sebagai orang ayah, dia begitu menyayangi sang putra. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim. Setan berkali-kali membujuk dan membangkang, namun semua ditepis Nabi Ibrahim. Suatu hari, Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran itu. Meski berat, dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Ismail pun mulai memahami keresahan ayahnya. Ayah, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, saya akan tetap sabar. Sebagian orang beriman, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan. Jelaskanlah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Ismail. Nabi Ibrahim lalu menjelaskan mimpinya pada sang putra. Wajah Ismail tidak berubah dan tidak terlihat menunjukkan ketabahan. Setelah bicara dengan Ismail, Nabi Ibrahim lalu bicara dengan istrinya. Hajar menangis lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis tanpa bisa mencegah karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sangat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tapi dia tidak terpancing hingga iblis itu hilang dari pandangan. Berkali-kali Nabi Ibrahim bertemu iblis dan menjelma sebagai perjalanan bersama Ismail. Nabi Ibrahim tidak berkutik dan melempar iblis itu
sambil berseru, "Enyah kau iblis, jangan mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya sampai di bukit malaikat di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Ismail lalu dibaringkan di atas batu besar itu. Wajah Ismail ditutupi oleh bajunya karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya disembelih. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tumpul. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Ia lalu kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam. Kali ini malaikat Jibril datang setelah diutus Allah Subhanahu wa taala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. "Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Makanlah dagingnya. Jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban." Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Kejadian ini suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Perintah itu seperti ingin mengetahui sejauh mana cinta dan taat keduanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pergantian kurban Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tampak seekor kambing yang sehat dan besar berjalan dari atas bukit. Kambing itu ditangkap oleh Nabi Ibrahim dan alaihissalam dan Ismail, kemudian disembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim ini tertulis dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perayaan Idul Adha. Di momentum yang tepat ini, sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.